semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, belajar kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Sevanya dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Salam Bu Magda, apa kabarnya hari ini? Shalom Sevanya dan juga untuk semua yang menyaksikan podcast ini, Tuhan Yesus memberkati. Terus satu hal yang saya kagumi dari murid-murid Pelangi Kristus, termasuk saya juga alumni Pelangi Kristus, yaitu semua murid diajarkan membuat rencana sejak usia dini. Ada yang diajari apa yang mereka pelajari dalam sehari, bisa social studies, science, math. Jadi hari ini kita mau membahas tentang kebiasaan merencanakan. Kenapa ini penting? Karena kita semua setiap hari diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 1 hari, 24 jam. Kalau misal kita pakai waktu 8 jam untuk tidur, 1 jam untuk bersekutu dengan Tuhan dan baca firman, 1 jam untuk makan, itu masih ada sisa 14 jam ya. Nah, selama 14 jam ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Tapi seringkali ketika kita tidak bisa mengatur prioritas, saking banyaknya hal penting yang harus kita kerjakan. Menurut thoughtfulreader.com, membuat rencana ternyata sangat penting. Ada 4 alasan mengapa perencanaan yang baik bisa membawa keberhasilan bagi seorang pemimpin. Perencanaan yang baik bisa membawa keberhasilan bagi seorang pemimpin. Perencanaan membantu pemimpin untuk pertama, menetapkan ekspektasi, kedua, mengalokasikan sumber daya, ketiga, membantu pemimpin menjadi orang yang bisa diandalkan, dan terakhir, keempat, membantu mengurangi ketidakpastian. Mungkin Ibu Magda pernah dengar when you fail to plan, you plan to fail. Ya, benar. Kita mau bahas ini dari sisi firman Tuhan, ya Bu, dalam sesi ini. Di dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa manusia itu sesungguhnya sangat lemah. Salah merencanakan bisa buyar semuanya. Tapi dalam kelemahan manusia, kuasanya menjadi sempurna. Di sana kita bisa melihat bahwa hikmat itu sebegitu berharganya. Nah, pertanyaan nih Bu Magda. Menurut Bu Magda, dalam hidup, khususnya dalam keterampilan membuat rencana, apakah logika dan hikmat bisa berjalan berdampingan? Wah, ini pertanyaan seorang filosof ini. Logika dan hikmat. Jadi begini. Yang pertama tentang mengapa merencanakan itu sangat esensial. Dan itu menjadi salah satu yang diseriusi oleh Pelangi Kristus. Sebab begini, manusia itu dicipta dalam rencana Tuhan. Jadi kalau secara habitat, Tuhan itu waktu menciptakan manusia itu sekaligus punya rencana. Sehingga kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Apa rencananya? Untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Itu sebenarnya rencana yang besar. Untuk bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Itu sebenarnya rencananya. Dan di dalam rencana besar itu, Tuhan mau manusia itu boleh hidup bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena kalau itu terjadi, manusia itu mendapatkan the greatest meaning of their lives. Jadi ketika dari kecil anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana membuat perencanaan dan bagaimana pentingnya membuat perencanaan. Nah, murid-murid Pelangi Kristus sejak kecil sudah kita stimulir ya, supaya melakukan aktivitas merencanakan mulai dari yang paling sederhana. Merencanakan saya mau belajar apa hari ini, kemudian saya akan mulai belajar pelajaran apa hari ini. Karena begini, ketika ada 2 hal ya. Pertama, ketika murid-murid merencanakan sendiri, mereka lebih punya motivasi daripada biasa di kelas-kelas umum kan begini. Baik, kita mulai dari SD dulu. Guru kelas masuk. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang buat rencana siapa? Kalau di sekolah umum, gurunya. Berarti murid itu belajar karena sudah ada strukturnya.
harus belajar ini hari ini. Padahal kalau dia lagi enggak mood, atau pelajaran itu pelajaran yang dia paling enggak mengerti, atau dia enggak suka, maka gara-gara itu di depan, berikut-berikutnya dia sudah tidak bisa secara efektif belajar. Betul kan ya? Karena belajarnya lebih kepada prosedural, harus ikut, harus dengar, ngerjain tugas. Sehingga waktu murid menghayati proses belajarnya, not very happy, betul kan? Tapi kalau begini, ayo sekarang ini ada 3 pelajaran. Kamu belajar mana dulu? Pelajaran musiknya, ataukah pelajaran bahasa, atau pelajaran Alkitab misalnya. Mereka boleh merencanakan, saya mau belajar musik dulu. Bisa, karena masing-masing sudah punya bahan belajarnya sendiri-sendiri. Jadi, apa yang dibentuk pertama? Motivasi belajar, menikmati bahwa belajar itu menyenangkan. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, pada waktu mereka merencanakan, mulai dari umur 3 sudah diajarin hari ini kita akan begini begitu, kemudian waktu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12, bayangkan setiap hari membuat perencanaan. Akhirnya di dalam hati itu sudah punya value. Segala sesuatu harus ada purpose-nya, ada goal-nya, ada tujuannya. Dan itu membuat aktivitas apapun yang dilakukan itu punya meaning. Nah ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan merencanakan, murid-murid dari kecil sudah tahu bahwa hidup ini punya arti. Saya ini berarti. Hidup ini punya tujuan. Tuhan menciptakan saya ada tujuannya. Jadi kebenaran-kebenaran ini sudah dihayati sejak dia masih kecil. Akibatnya apa? Ketika punya tujuan, dibuat perencanaan, maka kemampuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan inisiatif, keputusan sendiri, dengan hati akan terjadi. Akhirnya apa? Yang dihasilkan pasti lebih maksimal. Manfaatnya apa lagi? Ketika bisa membuat perencanaan, maka murid-murid Pelangi Kristus sejak kecil sudah dilatih untuk berpikir bahwa jangan pernah melakukan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna. Sehingga nilai tentang perencanaan ini mencegah murid-murid Pelangi Kristus untuk punya keinginan melakukan sesuatu kelihatannya senang tapi tidak berguna. Coba misalnya, Stefania, kamu memberikan contoh ketika kamu usia sekolah. Apa yang menyenangkan tapi tidak berguna? Contohnya apa? Kalau sekolah dulu sih yang menyenangkan tapi tidak berguna itu adalah pada zaman dulu game. Nah, misalnya gitu ya. Game itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Dan banyak anak-anak melakukannya. Sanduan. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus sampai terikat, ternyata bisa mengubah fokus, bisa mengubah prioritas, bisa mengubah keinginan hati, ya toh? Akan merugikan. Nah, ketika anak-anak sudah belajar, murid-murid Pelangi Kristus sudah belajar, jangan melakukan hal walaupun menyenangkan tapi tidak bermanfaat. Kemampuan untuk stop itu menjadi lebih bisa ketimbang belum terlatih. Jadi waktu dinasihati mungkin ada saja ya beberapa murid yang merasa saya seneng kok, masa kok jadi murid Pelangi Kristus harus saleh gitu ya, harus kudus gitu. Masa main game tidak boleh? Sebenarnya kan gini, main game boleh tapi bisa mengendalikan diri. Bisa tetap melakukan hal-hal yang berguna. Kapan main game itu benar-benar merugikan? Ketika hatimu ke situ, fokusmu ke situ, dan kamu kehilangan hati ingin melakukan kehendak Tuhan. Kan gitu intinya. Jadi apapun juga yang kita lakukan yang membuat kita tidak lagi punya desire untuk melakukan rencana Tuhan menciptakan saya, yaitu harus kita hentikan, ya, bahwa itu dilakukan dengan direncanakan. Oke, hari ini saya mau belajar
nanti malam jam 7 sampai jam 8 saya akan main game. Setelah itu saya akan persiapan untuk besok pelajaran, mengecek tugas-tugas. Jadi belajar apa? Belajar manajemen waktu, belajar berhenti ketika sudah kita rencanakan hanya 1 jam, ya kan? Jadi ini menolong banyak hal, menguasai diri, menguasai emosi, melakukan evaluasi. Dan kalau saya boleh bertanya kepada Stefania, sekarang kamu sudah menjadi guru di Pelangi Kristus ya. Bertahun-tahun yang lalu kamu jadi murid dibawa oleh orang tuamu. Mungkin tidak terpikir oleh kamu untuk, waduh saya satu hari akan kembali jadi guru ya. Karena jadi guru itu bagi anak-anak kan sulit, gitu. Urusannya banyak. Nah, tapi saya melihat dulu Stefania ini kan murid yang nurut ya, yang baik. Tapi kalau andai kata kamu murid yang berulah, kan mikir, waduh kok jadi guru nanti murid saya seperti saya dulu, pusing kepala saya ya kan. Nah, tapi apa yang membuat ya Stefania, atau kalau sekarang dipanggil sama anak-anak guru Stefania, kok akhirnya senang dan kemudian memutuskan saya mau jadi guru? Apakah ada hubungannya dengan dilatih dari kecil untuk punya perencanaan itu? Silakan. Kalau jadi guru itu tantangannya harus menguasai materi pertama, menguasai materi. Ya. Dari kecil waktu saya sekolah di Pelangi Kristus sudah diajarkan set goal, tapi ada konsentrasinya. Konsentrasi saya di IPA, tapi kebanyakan di Math. Jadi membantu saya untuk bisa merencanakan sampai sekarang jalur studi yang akan diambil, supaya sekarang bisa membantu anak-anak dengan mendalam, bukan hanya materi yang ecek-ecek, tapi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi bisa mendalam dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, matematika yang terkini. Dan juga yang kedua, karena guru berhubungan dengan orang ya, berarti faktor psikologis juga. Saya belajar dari planning dulu, bisa mengendalikan diri, psikologis. Terus apa yang harus dilakukan, misalnya mungkin pagi harinya kurang sesuai target, tapi bisa dikejar di pertengahan. Kan ada, kita di Pelangi Kristus ada break time. Misalnya sebelum break time ternyata nggak sesuai target, tapi bisa dikejar, psikologisnya bisa diasah lagi, supaya bisa kekejar goalnya dan bisa untuk hari itu. Yang dua itu. Menarik ya, artinya ketika sudah terlatih merencanakan, itu membangun rasa tanggung jawab, ya. Dan memang benar seperti yang kamu katakan. Ketika kita terbiasa merencanakan, kita ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih dalam, lebih fokus. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Pelangi Kristus, kamu dulu proyeksi kelas berapa? Proyeksi kelas 9 mau ke SMA. Betul ya. Nah, artinya kan murid-murid kita teskan bakat minatnya. Kemudian dari situ kita panggil orang tua, guru yang selama ini mendampingi, kemudian murid sendiri diajak berbicara. Apa yang selama ini kamu doakan, passionmu di mana, dan kemudian minatmu kemana, lalu disodorkan sebuah perjalanan dari kelas 9 nanti sampai kelas 12. Kamu mau memperdalam pelajaran apa untuk menunjang profesimu kelak. Dan itu sudah direncanakan sehingga waktu yang diinvestasikan untuk belajar yang mungkin tidak terlalu terkait itu tidak perlu. Ya kan? Misalnya, waktu kamu fokus matematika, pelajaran apa yang kamu akhirnya tidak ambil? Karena matematika itu IPA ya. Jadi IPS kayak apa ya? Civics apa ya? PKN ada base-nya, itu juga nggak terlalu. Terus yang seperti ekonomi misalnya? Ekonomi. Kamu mengambil juga? Mengambil, tapi nggak sampai advance. Oke. Basic economics ngambil. Iya. Seperti history? History ngambil. Ngambil, tapi tidak. Tapi yang advance nggak? Nah, jadi artinya begini,
Apa yang kamu pandang penting, dan itu dalam proyeksi kan ada indikator-indikatornya ya kan, diarahkan oleh guru. Apa yang terkait menunjang kamu tambah sampai advance. Ya. Apa yang tidak terlalu menunjang tapi penting kamu berhenti sampai ke yang wajib. Ya. Nah, ternyata ada waktu yang di-spend seharusnya untuk mengerjakan yang wajib tapi tidak terlalu terkait, itu bisa kamu pindahkan ke yang terkait. Sehingga akhirnya ketika nanti Stefania masuk ke perguruan tinggi, kamu sudah punya modal yang cukup dalam. Nah, mungkin kamu bisa cerita, waktu kamu di UPH, ya kamu kan kuliah di UPH ya, bagaimana itu menolong kamu? Base-nya ya? Ya, untuk menolong, karena kamu sudah merencanakan fokus ke matematika dan kamu akan kuliah di bidang yang fokus pada IPA, itu menolong seperti apa? Jadi karena sifatnya kuliah itu dosennya ya mengarahkan kita, hanya mengarahkan, tidak seperti guru yang di sekolah yang membuat kurikulumnya, memaksa kita belajar, tetapi dosen lebih mengarahkan saja. Jadi sudah terbiasa dengan set goal dari Pelangi Kristus untuk mengatur sendiri jadwal belajar. Karena saya kuliahnya full time ya, karena matematika itu butuh kayak teori dan tutorial. Tutorial itu kayak kita mengerjakan soal, tidak bisa hanya teori saja. Tapi bisa terbantu karena planning tadi ya sudah dilatih dan biasa. Kamu merasa itu dampaknya sangat efektif ya? Sangat. Oke ya. Saya senang meskipun sudah menduga bahwa salah satu tujuannya adalah untuk itu. Tapi saya senang ada testimoni bahwa itu benar-benar membantu. Nah, saya percaya bagi murid-murid Pelangi Kristus yang sudah proyeksi dari kelas 9, kemudian memilih modul-modul yang fokus kepada subjek-subjek yang akan terkait dengan kuliah yang nanti akan tempuh, itu akan mengalami banyak sekali berkat karena ada planning ini, begitu ya. Baik, nah jadi keseriusan Pelangi Kristus untuk menolong murid-murid punya hati mengikuti rencana Tuhan, itu dilatih dengan sebuah pengalaman seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pada waktu memenuhi panggilan hidup dari Tuhan, itu kesiapan, kemampuan, ketersediaan. Karena ini kan perjalanannya panjang ya kan. Ketika menyadari bahwa ini adalah the meaning of my life, living the purpose of God, ya, bahwa kita menghidupi panggilan Tuhan itu menjadi lebih mudah karena sudah dilatih betapa menyenangkannya hidup punya planning, betapa menyenangkannya hidup dalam planningnya Tuhan. This is the real and the true success. Gitu ya. Sekian episode kita kali ini. Jadi kesimpulannya, setting goal itu sangat berguna dan untuk membantu kita untuk lebih terfokus lagi arahnya. Arahnya lebih terfokus lagi dan juga membantu agar kita tidak seperti seperti diatur-atur gitu, harus diatur-atur, tetapi kita bisa mandiri sendiri mengatur pembelajaran kita, dan akan sangat berguna di kehidupan yang kita sudah persiapkan. Oke. Terima kasih Ibu Magda. Iya. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton ini. Saksikan podcast berkat selanjutnya. Bisa meninggalkan komen. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus beserta kita.